Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menunjukkan video tentang cara memandikan jenazah yang benar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nabil Fadilah dengan NIM 20109133310015. Perkenalkan, nama saya Asti Musdalifa dengan NIM 20109113220018. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan NIM 20109193320005. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Saputri Arif dengan NIM 20109193220016. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfa Febrianti dengan NIM 20109132200007. Perkenalkan, nama saya Laksmi Maliha Rahmah dengan NIM 20109113220031. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM 201091322001. Perkenalkan, nama saya Nurlita Rizka Hidayah dengan NIM 20109132200006. Nama saya Mutiara Khadijah dengan NIM 20109193320006. Perkenalkan, nama saya Fajar Ajarawi dengan NIM 20109133310031. Ketika ada manusia yang meninggal, yang pertama kita lakukan adalah menutupkan kelopak mata jenazah. Yang kedua yaitu mengatupkan mulut jenazah, diikat dengan tali bila sulit ditutup. Kemudian yang ketiga yaitu menutup tubuh jenazah. Cara melepas pakaian jenazah: jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Dengan cara satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki, dan satu orang lagi melepaskan baju jenazah dan hanya orang ini yang melihat jenazah tersebut. Oke, kita lanjut ke jenazah yang sudah kaku. Itu bajunya tinggal kita gunting, celananya juga kita gunting. Kemudian tinggal kita lepas. Kalau sudah lepas semuanya, kita angkat ke tempat di mana jenazah tersebut dimandikan. Nah, itu tetap tertutup jenazahnya, kalau bisa pakai 2 handuk yang tebal, dan satunya itu kita tahan karena nanti akan kita pakai setelah memandikan jenazah tersebut. Kemudian alat kedua untuk memandikan jenazah adalah gunakan meja yang ada lubang-lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke tanah. Lalu setelah itu dimandikan. Pertama-tama, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Menyiapkan 1 gentong air yang besar yang sudah dicampurkan dengan remasan daun bidara. Dan juga siapkan 1 ember kecil air yang sudah dicampurkan dengan kapur barus. Sunahnya ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil. Contoh jumlah siramannya yaitu 1 gayung, 3 gayung, 5 gayung, 7 gayung, atau lebih. Usahakan dalam jumlah ganjil. Kemudian, untuk jumlah petugas yang memandikan jenazah berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas untuk memegang penutup yang berupa kainnya. Lalu, 2 orang yang lainnya bertugas untuk memandikan jenazahnya.
Pada saat memandikan jenazah, diharapkan agar petugas yang memandikan memakai beberapa media perlindungan diri secara medis dan sunnah, yaitu yang pertama adalah masker, kemudian yang kedua adalah sarung tangan, dan guna dari sarung tangan itu sendiri yaitu agar petugas tidak tertular dari penyakit yang diderita oleh jenazah, kemudian agar petugas tidak bersentuhan secara langsung dengan aurat ataupun kotoran dari jenazah, kemudian guna dari masker itu sendiri yaitu agar petugas terhindar dari tertularnya penyakit dan agar petugas terhindar dari bau yang tidak sedap jika jenazah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian media yang ketiga yaitu kacamata renang agar petugas terhindar dari cipratan air ataupun cipratan kotoran ketika proses memandikan jenazah. Kemudian media yang keempat yaitu handuk waslap. Gunanya sendiri yaitu untuk menghindari kotoran-kotoran dari jenazah, seperti saat petugas menggosokkan tangan kepada area-area yang tertentu yang mengeluarkan kotoran. Kemudian yang kelima yaitu adalah celemek. Celemek sendiri gunanya yaitu untuk menghindarkan baju petugas dari basah terkena air ataupun cipratan dari air itu sendiri ataupun kotoran dari jenazah. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran jenazah dengan menggunakan sarung tangan dan waslap yang sudah dibasahi. Membersihkan kotoran-kotoran jenazah yang dimulai dari bagian kepala jenazah, yaitu bagian mata, bagian hidung, dan bagian telinga hingga bersih. Kemudian jenazah agak didudukkan untuk dibersihkan kotoran perutnya dengan cara ditekan, diurut dari bagian dada sampai perut bagian bawah agar kotorannya keluar. Kemudian membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Kemudian ketika yakin bersih, ambil kapas dan masukkan ke dubur. Kenapa harus ditutup? Karena mencegah keluarnya kotoran lagi yang ada di dalam tubuh jenazah. Setelah kotoran jenazah itu sudah bersih, lalu mewudukan jenazah. Mewudukan jenazah yaitu basuh bagian yang rukunnya saja, seperti membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, membasuh tangan kanan sampai siku, kemudian dilanjutkan tangan kiri sampai siku, kemudian mengusap kepala jenazah, lalu mengusap kaki kanan dan kaki kiri sebanyak 1 kali. Ini adalah memandikan jenazah. Jenazah dalam posisi terlentang dan mulai disiram dari bagian kepala jenazah. Setelah tubuh basah, maka jenazah diberikan sabun dan mulai dikeramasi. Selanjutnya adalah memiringkan jenazah ke arah kanan untuk membersihkan bagian belakang sebelah kanan dari jenazah. Jenazah dimiringkan ke arah kanan, lalu disiram, disabuni, digosok, dan tiap siraman dihitung. Memiringkan jenazah ke arah kiri untuk membersihkan bagian belakang sebelah kiri dari jenazah. Tubuh jenazah dimiringkan ke arah kiri, disiram, disabuni, lalu digosok. Siraman dihitung. Selanjutnya, setelah seluruh badan telah tersabunin, bilas dengan air hingga bersih dari bagian atas lalu ke bagian bawah, dan bilasan terakhir menggunakan air kapur barus. Selanjutnya, kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke jenazah agar jenazah kering. Selanjutnya, ambil kain yang telah disiapkan atau kain yang masih baru. Lalu, kain yang berada di jenazah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru.